Kita mulai start dari IHSG seperti biasanya. Kita review IHSG dulu ya. Gimana kabarnya nih IHSG? IHSG rebound jelang ulang tahun aku. Ini reboundnya sesaat doang, ntar juga masih bisa sideways, masih bisa turun lagi karena trennya bakalan sideways ya. Jadi IHSG hari ini naik itu, dia naiknya belum bisa dibilang jadi uptrend sih. Jadi naiknya tuh masih temporer dan masih bisa sideways turun sampai sekitaran level 7132 7134-an gitu. Nah, jadi kalau misalkan turun sampai area itu tuh sebenarnya cukup normal ya. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa saham-saham perbankan gede itu sebenarnya masih bisa ada retracement meskipun hari ini tadi naik. Nah, yang menarik adalah kenapa saham-saham big banks itu hari ini hijau meskipun kemarin The Fed Jerome Powell bilang kita tuh less confident loh sebenarnya soal inflasi yang bisa turun mencapai 2%. Nggak seconfident dulu. Harusnya kan negatif ya. Tadi pagi kita di morning briefing and trade kita udah antisipasi nih bakalan bisa negatif atau bakalan bisa turun. Tapi kemudian marketnya adem ayem aja dan malah naik, malah mantul. Kenapa ya kira-kira? Hal ini bisa terjadi karena analis-analis, investor-investor mereka tuh udah antisipasi. Jadi istilah kata tuh udah ngerti lah, halah palingan Powell ngomongnya gitu lagi. Jadi nada-nadanya apa tuh udah bisa ditebak. Nah, jadi kata-kata antisipasi, kepastian dan ketidakpastian ini menjadi satu tema yang sangat penting di market. Market, investor, pebisnis itu mereka sangat suka sekali dengan kepastian dan tidak suka dengan ketidakpastian. Jadi mereka dalam membuat satu projection ke depan termasuk kita ya, kita melihat potensinya begini, potensinya begitu. Kalau berubah-ubah terus itu yang nggak disukain market. Saat ini mereka udah memperkirakan bahwa suku bunga tuh nggak akan turun dalam waktu dekat dan tadi malam sebenarnya Jerome Powell tuh hawkish lagi, hawk itu elang. Dove itu burung merpati, jadi kalau hawkish itu sebenarnya galak kan ya, itu nggak disukain sama market gitu loh. Tapi kalau dovish itu kebijakan yang lunak lembut gitu, yang disukai oleh market. Simpelnya sih kayak gitu. Kebijakan tadi malam, sentimen tadi malam Jerome Powell tuh sebenarnya masih hawkish. Nah harusnya tuh market nggak suka, tapi udah anticipated. Oke? Ya, kita mau bahas big banks-nya nanti aja. Kita akan bahas beberapa emiten yang lumayan aktif hari ini. Aku mau bahas dulu di awal grupnya Barito, grup Barito. Disclaimer teman-teman semuanya, Bapak Ibu, aku bukan lagi ngerekomen saham tertentu ya. Jadi aku mereview ini untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya tuh bisa dapat gambaran. Dan jangan langsung beli saham dari IG Live aku aja, tapi belajar dulu, oke? Belajarnya di mana? Di Investart. Nanti aku akan share untuk barcode-nya gimana. Nah, perhatikan di sini brand itu hari ini tadi naiknya lumayan sekitaran 7,55% dan mungkin masih bisa naik lagi. Trennya sih memang masih tren naik gitu. But you have to be very careful kalau trading di brand di sini Barito Renewables Energy. Mesti harus ready. Bisa sewaktu-waktu ada profit taking atau bantingan atau buangan gede ya. Jadi you have to be very careful di situ. Gitu. Artinya gimana? Hati-hatinya. Artinya jangan masuk duit gede. Kalau misalkan mau masuk duit kecil, gitu ya. Ini ada yang bilang mono family brand udah TP sih 6%. Haha, ya dapat uang buat beli bakso sak gerobaknya mungkin. Udah boleh profit taking buat yang udah cuan. Kalau mau ngehold ya sisain aja lah sebagian. Intinya jangan ngehajar beli di ucuk-ucuk di sini. Nggak ada remnya, nggak tahu remnya sampai kapan. Yang kita antisipasi adalah buangannya. Buangannya bisa kayak di Januari kemarin, buangannya bisa mendadak. Ini kayak kata Aslina 901, dia bilang brand dan cuan petro bantingannya mendadak. Bisa bantingannya tuh cepet gitu loh. Kayak di Januari kemarin itu sempat ada ARB beberapa kali ya, jadi jatuhnya tuh bisa kenceng banget, bisa sampai
Bahkan di tanggal berapa nih ya, jatuh 20% 9 Januari. Oke. Terus kita mau lihat masih dari grup Barito, kita lihat saham cuan. Cuan ini seperti yang aku udah bahas beberapa kali ya. Ini trennya tuh masih naik ya. Cuman aku agak berhati-hati di sini. Kita tuh berhati-hati tuh mengantisipasi ARB. ARB yang terjadi di Januari kemarin di cuan pada 16, 17, 18 dan 19 sampai 22 Januari 1 2 3 4 5 5 kali ARB. Wah, takut ya. Iya, bukan takut, kita kan pakai, sorry kata ya, kita kan pakai otak juga gitu loh. bukan berarti yang beli ini nggak pakai otak, nggak ya, sorry ya, agak kasar ya. Tapi maksud saya tuh bukannya nggak pakai otak gimana, kita tuh mikir juga gitu loh resikonya, karena kan di M-Trade yang di tradingin tuh bukan duit kita aja gitu loh, tapi kalian sendiri trading sendiri kan. Kita kasih advice, kita kasih saran-saran. Nah, kalau kita kasih saran beli di saham-saham kayak gini terus kemudian dibanting kena ARB kan nggak enak juga ya. Jadi kita lebih berhati-hati di sini. Sebenarnya kita lagi nge-watch banget sih untuk cuan ini, technically cakep, tapi ya bukan technical aja kan yang diperhatikan, lebih ke psikologi marketnya secara keseluruhan. Oke ya, jadi resiko fluktuasinya lumayan gede. Nah, masih tentang saham-saham dari emiten grup Barito. Grup Barito, mari kita lihat BRPT. BRPT ini yang paling laggard ya. Dia hari ini bangun aktif ya, bangun aktif ngeramein teman-temannya. 1030 resisten, kalau breakout dari 1030 bisa menuju next resistance 1100. You have to be very careful di sini untuk teman-teman pemula. Projectnya sebenarnya di cuan kalau aku perhatikan gitu. Jadi patternnya, makanya yang paling bagus juga patternnya di cuan sih. Oke. Terus aku mau lihat TPIA, masih dari grup yang sama. Kita lihat ya. TPIA apalagi dia udah kenceng banget ya. Hati-hati di sini. Hati-hati dengan fluktuasi atau volatilitasnya. Jadi kalau misalkan pengen beli dan ngehold, yang paling penting tuh money management. Jangan beli banyak-banyak di saham-saham kayak gini. Intinya kalau sampai ada bandingan ARB, kayak di Januari kemarin mereka kompak ARB semua beberapa hari. Kalau sampai ada bandingan ARB turun, nah itu resikonya lebih besar ya. Jadi mau trading boleh. Kalau dari beberapa saham itu tadi, yang paling menarik sebenarnya cuan. Untuk teknikalnya masih ada potensi untuk naik, dan big money-nya itu mereka juga masih potensi untuk profit taking di atas. Oke ya. Terus kita lihat Gosco ini juga lumayan aktif, tapi dan volume transaksinya tinggi, bisa naik. Tapi kalau misalkan kalian sama-sama mau tradingin saham dari grup Barito, yang paling menarik secara teknikal tuh ada saham cuan itu tadi. Ini bukan trading recommendation, aku mau ngingatin bahwa jika sewaktu-waktu terjadi bandingan, ARB-nya lumayan gede, tapi masih bisa naik nggak sih? Masih bisa. Jadi dibeli nggak? Ellen beli nggak? Aku nggak. Miss, BRPT ku harga 13.70, apakah bisa balik ke angka ini lagi atau baiknya kurangin muatan di angka berapa ya? Liong PC. BRPT di 13.70, sekarang BRPT di harga 1.030. Ini baru mau naik. Jadi kalau misalkan mau ngurangin posisi agak-agak di atas sekitaran 1.080, kurangin pelan-pelan 1.115 tuh bisa banget. Nah, ini Liong PC. Liong itu nyangkut dari kayak bulan Januari kemarin ya, pas ada bandingan kenceng ya. Oke, aku mau bahas saham hari ini, metals dan consumer good aku mau bahas juga. Tapi sebelumnya aku mau bahas Astra International. Ini banyak yang nanya, Usman Effendi nanya Astra International, Mahindra juga nanya Astra. Yang di sini
Oke, mari kita lihat Astra International. Sesuai dengan perkiraan kemarin kita ada bahas bahwa ASI itu bisa turun sampai ke level 4460 dan hari ini dia turun lagi 1,09% ke angka 4530 ya. Jadi masih bisa turun nggak sih? Aku ngelihatnya masih bisa turun tapi bakalan terbatas turunnya, mungkin sekitaran 4460 aja. Jadi wait and see dulu. Aku nggak tahu kalian nanya tuh buat beli atau buat mau jualan. Kalau bisa sih nanyanya agak lengkap ya. Aku pengen beli ini atau aku punya ini lagi untung segini persen. Kalau ngomong untung rugi jangan pakai nominalnya, aku nggak bisa ngukur. Untung rugi segini persen. Kalau bisa dilengkapin lebih bagus lagi. Nanya tuh dilengkapi dengan aku punya sekian persen dari total portfolio. Nah lo tahu nggak? Banyak yang nggak tahu nih. Oke. ISAT kinerjanya udah oke Miss, tapi jarang dibahas. Excel juga. Oke, sebelum kita bahas saham-saham metals, Kalbe Farma, Gudang Garam, Toba, dan nanti ke saham Big Banks, aku mau bahas apa tadi? ISAT dan Excel. Kalau buat trading kita pakai technical ya. Jadi mau kinerjanya bagus atau gimana, kita tetap ngelihat technicalnya. Nah, untuk ISAT sendiri sekarang technicalnya gimana? Dalam jangka pendeknya dia lagi sideways dan beberapa kali kena resisten downtrend line. Downtrend line itu satu garis turun yang menghubungkan harga di 19 Maret dan harga di 2 Mei gambarnya turun gini ya. Jadi ini downtrend line ini turun gini. Terus beberapa hari kemarin tanggal 14 Mei itu harganya si ISAT atau Indosat tuh kena garis itu lagi. Jadi downtrend line yang tadi aku sebutin yang didapat dari 19 Maret, 30 April dan di 14 Mei kena lagi, itu berarti lumayan sakral dan kita mesti hati-hati kalau ada pergerakan saham yang kena di area ini. Perkiraan aku ISAT bakalan bisa turun lagi dalam beberapa hari ini sekitaran 10.400 dan naik sampai 10.750 ya, bisa naik sampai 10.750 ISATnya. Habis itu breakout lagi nggak sih? Nah 10.750 itu adalah angka si garis yang turun tadi, downtrend line ini, angka yang di bawahnya. Jadi makin ke bawah tuh resistennya dia makin turun gitu. 10.750 kalau dia bisa breakout dari 10.750 atau 10.800 itu apalagi disertai dengan volume besar, mungkin itu akan jadi lebih menarik buat ISAT. Tapi sekarang kayaknya belum dulu deh. Dan support ISAT, kalau support itu buat yang suka nawar ya, yang suka beli di bawah, itu di 10.275, di area 10.275 itu supportnya ISAT. Jadi kalau kalian mau nawar sekitaran 10.275 sampai 10.475 itu lebih murah. Saya belum masuk ke ISAT. Oke, Billy 999. Halo Ellen May, saya murid Anda dari tahun 2010. What? ya nggak berasa ya, kita semua udah menua. Tapi aku lebih senang hidupku yang sekarang meskipun berat badanku nambah 12 kilo dari sebelum pandemi sampai sekarang. Bayangin sebelum pandemi kurusnya kayak apa. Oke ya. Mari kita lihat Excel, EXCL gimana kabarnya EXCL? Usman Effendi nanya, oke, nanti aku bahas ya Usman ya. EXCL ini lebih menarik, trennya jauh lebih menarik daripada ISAT secara teknikal. Dan random banget sih sebenarnya si Excel ini pattern technicalnya tuh kemarin tuh agak-agak random gitu. Karena jarang banget ya saham yang tiba-tiba V-shape recovery. Kalau V-shape recovery kita kadang-kadang nggak sempat nunggu retracementnya. Jadi normalnya saham itu kalau naik dia akan turun terus naik, turun lagi, naik lagi, bentuknya tuh kayak huruf W atau kayak huruf V ada 3. Nah, jarang banget yang bentuknya tuh recovery-nya tuh cuman huruf V satu doang, turun tajam terus naik kencang tuh jarang banget. Dan biasanya kalau sampai terbentuk huruf V tajam terus dia naik, itu kalau kalian nggak beli itu nggak salah. Kenapa? Karena biasanya setelah terbentuk huruf V, kita nunggu retracement di pembentukan huruf V berikutnya. Bisa ada 2 atau 3 huruf V. Nah, biasanya kalau sampai retracementnya
pembalikan arahnya dari jatuh terus jadi naik itu cuman terbentuk satu huruf V aja kayak gini. Ini biasanya emitennya tuh cenderung kurang liquid atau dia tuh gampang turun dan gampang naiknya juga. Jadi kesimpulannya di Excel ini terjadi V-shape recovery antara tanggal 5 April sampai 23 April dan habis itu kayak sideways naiknya pelan-pelan, sideways lagi naiknya pelan-pelan. Kita tunggu retracementnya aja. Jadi jangan beli di sekarang. Kalau beli di sekarang tuh di pucuknya tuh resistennya 2620 sampai 2650 pucuknya Excel. Jadi kalau mau beli alangkah lebih baiknya kalau misalkan nunggu diskon di sekitaran 2500 sampai 2500 sampai 2510-an. Sekitaran area itu. Dan disclaimer on buat teman-teman semuanya, kalau di Mtrade Academy kita tuh enggak yang langsung beli pakai harga doang, kita belinya pakai pattern. Buat teman-teman yang penasaran dengan Mtrade Academy, bisa ke mtrade.id /academy, mtrade.id /academy. Aku lagi bingung pakai layar segede ini dan mindahin gambar. Nah ini, kalau di sini aku bisa kasih lihat barcode ya. Kalau yang di situ langsung aja ke mtrade.id /academy. Jadi scan barcode di sini yang penasaran dengan Mtrade Academy, atau just DM aku pengen tahu tentang Mtrade Academy, kasih nama, email, dan WhatsApp. Nanti kita akan bantu. Oke ya. Homemade by Me 3 Excel come date today, tapi kecil ya. Kemarin aku ada bahas beberapa dividen ya yang dibagiin di bulan, yang dihitung di bulan ini, come date di bulan ini. Excel memang nggak begitu besar. Jadi aku ingetin lagi soal dividen yang kemarin aku udah bahas. Tanggal 15 Mei itu ada SMGR dan ada Excel, tapi dividen yieldnya tuh sekitaran 1,8 dan 1,9%-an aja, baik untuk SMGR maupun Excel. Sehingga besok kalau koreksi atau turunnya juga nggak signifikan dan mungkin belum tentu turun juga gitu. Cuman SMGR tanpa dividen pun dia juga udah turun gitu. Jadi sementara wait and see dulu. Oke? Kok bisa cuman minus 6% ASI? Ya, oke. Kalian lagi ngobrol. Baiklah, Usman Effendi nanya, saham ASI kemungkinan naik nutup gap gimana kak? Soalnya nyangkut di 5120 ASI. Usman, coba kamu cek ya, kamu cek di rekening kamu. Kamu dapat ini nggak sih? Kamu dapat dividen nggak? Mestinya kamu dapat dividen. Kalau di 5120, coba bantu aku dong, gengs. Aku lupa nih dividen per share-nya ASI 2024 berapa ya? ASI dividen per share 129 gak sih? 421 ya? 421. Oke, silahkan dihitung ya. 421 dibandingin modalnya dia 5120, berarti dividen yieldnya Usman ini berapa? Dibantu dong Usman, dibantu ngitung dong Usman. ASI bisa nutup gap enggak sampai ke angka 5075 sampai ke 5120? Bisa kok, tenang aja. Pertanyaannya kapan? Pertanyaannya kapan? Kalau menurut aku sih ASI bisa recover sampai area 5075 kemungkinan di akhir tahun nanti. Agak lama ya, agak lama. Aku memang bikin time span-nya agak lama supaya nggak terlalu berharap-harap cepat gitu loh. Nah Usman, kabar baiknya nih teman-temanmu nih bantu ngitungin kamu. Thank you ya yang udah kasih love. Ini dapat dividen yield tuh kamu dapat 8,2% loh, masih gede. Jadi instead of kamu rugi, sebenarnya kamu tuh lagi dapat duit gitu Usman. Jadi nggak usah stres ya. Kalian yang merasa nyangkut di ASI, apalagi modalnya sekitaran 5.000, 5.100, kamu tuh sebenarnya lagi dapat duit, syukurilah, oke? Tapi balik harganya lama, ya wes lah, anggap aja kamu deposito, anggap dapat duit gitu. Oke, thanks udah ngitungin. Aku mau bahas ASI buy berapa belum? Kita belum. Aku mau bahas hari ini tanggal 15. Oh besok
besok Indi dividen yield 6,7%. Hati-hati tanggal 17 bisa turun. Oke. ICBP, ada Lee Jos nanya ICBP. Jadi aku jawab pertanyaan dari sini, dari situ. Oke ya. ICBP. M-Trade-nya mantep Ci, Bonaventura Anjunari. Thank you. Baby Family Care hanya brand sama TPI yang uptrend, lainnya kebanyakan nyungsep. Maka nih, coba dipikir pakai logika. Kalau misalkan yang lain lagi slow down, terus tiba-tiba ada yang kelainan naik gitu, ya nggak apa-apa sih buat trading dikit-dikit, tapi hati-hati ya, jangan sampai terlena, terhipnotis gitu, kena jebakan Batman. Enggak deh, siapa yang jebak lagi? Kadang-kadang tuh ngomongan takut menyinggung. ASI kalau tahun lalu turun setelah dividen, baliknya cuma butuh sebulan. Tahun ini mungkin lama dikit, iya dong, karena tahun-tahun lalu itu anak usahanya si UNTR itu cuannya gede, harga batu bara masih tinggi. Nah sekarang anak usahanya dia kena El Nino, La Nino, CPO nggak gerak-gerak, UNTR-nya juga harga batu baranya baru mulai recover. Ya anyway, sabar ya. WIRG miss labanya bertumbuh, buat invest cocok nggak? Nggak. Breeze. ICBP kok jadi Breeze sih? Miss kalau dapat dividen uangnya dipindah ke emiten lain atau gimana ya? Terserah sih. Nggak dia papain juga nggak apa-apa, masuk tabungan anak. Oke. ICBP-nya masih sideways aja. Hari ini mantul buat trading jangka pendek. Oke nggak? Kalau trading jangka pendek dia upside-nya dikit banget. Palingan cuan tuh 3%, 5%, which is kalau kondisi lagi sideways bearish gini 3-5% masih oke lah. BBRI nanti ya. WIRG, bahas WIRG. Ini saham yang termasuk jarang aku bahas, tapi aku bahas deh. Singkat aja, WIRG aku sih enggak ya, masih di bawah 100. Dan perhatiin saham yang candlenya tuh dia tuh banyak banget ekor naik turun itu banyak ngeprank. Buat trading jangka pendek tuh pergerakannya banyak ngeprank gitu. Dan kalau buat jangka menengah belum interested. MBACMI sambil dividen PTBA nggak tahun ini, tepatnya aku masih ngehold saham tahun lalu dan ada nambah dikit sih PTBA. Jadi kesimpulannya aku mau dividen PTBA. Solar gimana Solar RCR Energy. Wah, sama IPO nih. Baru beberapa hari IPO. Hati-hati, jangan sampai jadi tempat cuci piring, ya. Hari ini naik 34%, 29%, udah take profit aja, oke? Take profit, tapi kalau naik terus ya wes lah, sisain berapa lot lah. Semakin ke atas tuh semakin profit taking, bukan semakin beli. Jangan-jangan dia bisa kayak brand nanti naiknya bisa sampai ratusan persen. Ya udah, kalau gitu cara mikirnya dibalik, biar kamu nggak sampai boncos-boncos dan menyesal di market. Cara mikirnya adalah kalau sampai dia ARB 5 hari berturut-turut dari harga sekarang, kamu masukin modal segitu, kira-kira masih bisa tidur nggak? Kalau masih bisa tidur silahkan, kalau nggak bisa tidur silahkan mulai dikurangin sedikit demi sedikit. Cara mikirnya kayak gitu, jangan sampai kebalik ya. Digoreng krenyes kata TP Prasetya, bukan aku loh yang ngomong, si TP Prasetya loh. Ya, anyway, congrats buat IPO-nya Solar RCR Energy. Aku juga seneng kalau ada saham IPO yang naik kenceng kayak gini daripada saham IPO yang dibanting. Tapi ya, you just have to be very careful di sini. Banyak loh cerita-cerita saham yang abis IPO naik kenceng ya kayak gini ya. Nah ini likuiditasnya kecil lagi nih. Terus aku lagi ngomongin likuiditas. Ini contoh saham ini ya. Jadi habis naik kenceng, terus kemudian dibanting, nggak kira-kira dia. Sekarang udah nggak ada nilainya, kayak gitu. Aku cuman nge-remind aja yang aku share, mungkin strategi kayak gini nggak terlalu seksi, nggak terlalu menarik. Thank you yang kasih bunga, lucu banget. Nggak terlalu seksi, nggak terlalu menarik ya strategi kayak gini. Tapi bisa nyelamatin kantongmu dan bisa bikin kamu cuan berkelanjutan. Oke? TINS dan MDKA dong. Tower dulu ya, aku bahas yang jarang dibahas dulu ya, biar nggak bosan ya.
PTBA untuk jangka panjang bagus nggak? Aku cuman seneng dividennya aja sih, tapi kalau untuk harga sahamnya nggak usah diharap ya, karena harga saham komoditas itu dia bentar naik, bentar turun. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari harga sahamnya ya buat trading. Oke, Tower, ini turun terus nih, ini padahal emiten bagus, tapi dia turun terus. Jadi ya wait and see dulu aja ya, sampai nanti trennya mulai membaik. Oke? Tahu nggak di bursa ini ada saham namanya nasi, ikan, dan apa lagi ya? Tower masih turun. Miss Mtrade VIP cuma bisa di Android ya. Untuk yang iOS gimana? App-nya bisa kok di iOS, bisa. Pengen tak matiin sebenarnya, karena agak-agak ribet itu iOS. Tapi nggak dimati-matiin. Justru malah dikembangin. Duh, gimana dong? Oke. Kita mau ngeliat Tekim. Cakep Tekimnya. Cakep Tekimnya. Mtrade masih ada ngehold untuk jangka menengah. Udah jalan sekian persen. Sebentar ya, aku hitung dulu. Dia udah jalan dari bottom 37%. Buat swing trading aja, yang punya Tekim masih boleh ngehold. Jika barangnya di bawah harga 7750 masih boleh ngehold. Tapi kalau modal atas, thank you yang ngasih love ya. Tapi kalau yang modal atas di atas 7750 swing trading aja ya. Dan yang baru mau beli sekarang swing trading aja. Nunggu retracement aja. Tekim ini kamu nunggu retracement atau nunggu koreksinya sekitaran level 8025 sampai 8100-an kalau mau buy on weakness buat swing trading. Ini ditektokin enak banget saat ini. Jangan diingat-ingat kata-kataku ini terus tiba-tiba 1 tahun lagi dibilang katanya Michelle Tekim itu ditektokin enak. Ya kali tahun depan nanti udah downtrend nggak bisa gitu. Thank you yang ngasih lope-lope tadi. Oke ya. Jadi Tekim buat kondisi saat ini dari tanggal berapa nih? Tanggal 22 Februari sampai sekarang ini masih enak banget buat ditektokin, buat di swing tradingin. Jadi Mtrade juga sekarang lagi masih wait and see, oke? Untuk swing trading, nasi ini trennya naik, tapi harus dilihat likuiditasnya sekali lagi, bid overnya gimana. Dia likuiditasnya si saham nasi ini baru bangun dari tidur dari tanggal 24 ke tanggal 25 tuh baru bangun dari tidurnya gitu ya. Jadi likuiditasnya lagi agak-agak naik. Ini buat lucu-lucuan aja sih. Kalau kamu mau masuk di sini tuh kayak ya udahlah lucu-lucuan aja, jangan masuk gede-gede ya, jangan sampai serakah. Oke, nasi udah, mari kita lihat saham BIF ada nggak? Ada loh. Estika Tata Tiara Tbk. Ngapain dia kasih nama kode sahamnya lucu-lucu gini ya? Ini juga enggak ya, jangan dulu. Oke, terus kita saham lucu-lucu namanya ikan gimana dong ikan? Aduh, gocap malahan, jangan deh. Terus apa lagi dong? Sama apa lagi? Ya ampun. Ya tadi ada ayam goreng, ada ikan. Justlita nanya gorengan ya? Ayam goreng, nasi goreng, ikan goreng. Bukan saham gorengan ya. Siapa yang tadi makan ayam goreng, nasi goreng, ikan goreng? Jangan tersinggung ya. Oke. Serba salah kalau ngomong di live gini. Ini siapa? Ribuan orang aku nggak lihat. Kalau di offline kelihatan orangnya enak. Ada saham baik, ada saham nggak baik juga. Ada saham kodenya baik, ini buat lucu-lucuan aja sih. Ya jangan deh ya, udah di bawah 178. Ada saham buah, ya ampun. Ini buah mendingan. Buah ini mendingan. Ya harganya juga 1160, tapi trennya likuiditasnya lagi agak-agak turun. Jadi dari saham lucu tadi cuman si nasi aja sih. Peter Kalalo, Cici musuh gorengan? Gak juga sih sebenarnya. Saham-saham second liner itu mereka gerakannya ya dibantu sama gerakan big money gitu loh. Jadi kita nggak boleh sentimen. Cuman kalau likuiditasnya masih kecil banget ya aku nggak mau. Kita ngelihat likuiditasnya sebenarnya. Suatu hari kalau si nasi, ayam, ikan, beef, buah ini likuiditasnya membaik dan jadi masuk ke kriteria kita, mau-mau aja. Oke?
Terus ITMG dapat di harga 25.900. Kapan ya naiknya? 25.900 nggak jauh sih. 25.900 di TikTok bisa ada kumisnya. 25.900 itu sekitaran mungkin disclaimer ya, 3 bulan. 26.800 sampai 27 akhir tahun ini. Miss, cara ngitung likuiditas gimana? Thank you ya yang tadi udah kasih kumis topi. Cara ngitung likuiditas dilihat dari bid overnya. Kita akan kasih contoh di Trading Academy di live ya. Oke. Yang di TikTok ini tuman apa? Kasih terus itunya. ITMG tadi M-Trade udah jual. Ini kena cut loss hari ini ya. Breakdown di sini kena cut loss, oke? Pencarian untuk Indi, simpel aja. Indi mau jatuh. Lo kok tahu tanggal 17 Mei dia bakalan turun? Turun sampai berapa? Aduh, loading. Yo tebak-tebakan yo. Indi bakalan turun sampai berapa? Ada yang bisa nebak sebelum aku kasih garis? Yang di sini nanti bingung nih. Ini kenapa Ellen? Thank you. Bisa nebak? Ini jatuhnya sampai berapa? Sekitaran 1.300. 1.300 Indi tanggal 17. Oke ya? Oke. 1250 1100 sadis banget. 1250 masih bisa turun sampai segitu. Sampai 1100 janganlah 1100. Palingan 1295 beberapa hari sampai 1250 bisa. Oke ya. Terus ASII yang nyangkut tadi aku udah kabarin sih berapa lama, just wait and see aja lah. Udah nanti kita bahas lagi, jangan di ASII terus, bosen aku. Oke, info ya. Aku bosan nggak apa-apa, kalau teman-temanmu yang bosan kasihan. Inko, aku suka ini. Dia lagi retrace. Kalau dikasih murah lagi dikit lagi nggak apa-apa juga. Inko lagi di awal uptrend. Oke. Support kuatnya sekitaran level 4.300-an sebenarnya. Itu support kuatnya. Kalau swing trading supportnya di 4430. 4440-an. Jadi sekarang di 4490 tuh dekat support. Disclosure, aku punya ini buat trading. Dan terserah mau beli mau enggak, tetap ada resikonya meskipun aku suka. Jadi ya enggak dipom-pom ya. Just based on technical aja. Aku mau lihat harga nikelnya sekalian. Nickel futures. Goto kapan naik? Bentar. Harga nikel uptrend jangka menengah, jangka pendek masih sideways, sidewaysnya masih normal, masih sehat, masih bagus. Jadi masih oke, kita masih ngehold aja untuk saham nikelnya. Tin futures Oke, kita lihat harga tin futures ya. Kok nggak bisa dibuka sih? Oh ini dia. Aduh, nggak bisa dibuka. Oh udah nih. Bentar ya. Tin futures. Nah ini dia. Sama kayak nikel. Tinnya malah udah naik duluan harga timahnya. Terus harga tembaga yang aku mau garis bawahi banget tuh harga tembaga. Copper futures, jangan bosen. Kenapa? Karena penting buat ngeliatin kayak gini. Kalau udah masuk apalagi udah beli sahamnya, mesti dilihat terus. Nah ini harga tembaga ini masih naik terus. Jadi Inco pelan-pelan inkonya sekarang lagi retracement.
lagi menarik sekarang dengan support jangka pendeknya 4440 ya. Jadi breakdown dari area itu boleh agak-agak dibatasin. Oke, terus selain Inco, aku mau lihat saham timah sendiri gimana kabarnya. Yang hari ini juga cukup aktif untuk saham timahnya. Inco, MDKA, Antam. Ya, ini untuk saham timahnya seperti ini. Ini hari ini naik, ada higher low. Wait and see dulu, tapi wait and see dulu aja. Gerakannya mirip banget kayak harga komoditasnya. Kita lagi fokus di nikelnya dulu. Oke, terus Antam gimana kabarnya? Antam kalau aku nggak salah mau bagi dividen juga. Ingat nggak sih kalian? Ingat nggak sih? Kapan dia bagi dividen? 20 Mei. Kamdet 21 Mei bisa turun sekitar 10%-an. Jadi kita avoid dulu ya. Antam kita avoid dulu ya. Ini udah ditandain sampai 13.90, bisa turun sampai 13.90. Oke, terus bentar. Tadi mau ngebahas Kalbe Farma, Gudang Garam, Toba. Kalbe Farma ini yang bisa ngebaca cycle, bisa ngebaca trend cycle. Di M-Trade kita sering bahas, di M-Fest kita juga bahas juga untuk Kalbe Farma ini. Dia sekarang lagi di support monthly-nya kuat banget dan udah mulai hijau. Udah mulai hijau di daily ya. Jadi udah mulai jatuhnya tuh udah mulai tertahan, udah mulai sideways gitu. Jadi tadi kita ada nyolong start, ngetes dikit di Kalbe Farma. Jangka pendek potensial resisten 1535. Terus Gudang Garam yang lama diem, hari ini juga aktif. Tanggal 20 Mei Ulta banyak bagi dividen ya. Oke. Gudang Garamnya aktif tapi jangan masuk dulu ya. Jangan masuk dulu ya. Ini bisa ngeprank nanti, bisa turun. Oke, Toba. Dari tanggal 29 April sampai sekarang arahnya naik, tapi jangan beli dulu, posisinya nanggung, kayaknya naik ya, tapi setelah ditarik chartnya dilihat dari bulan November 2023 sampai sekarang, ini ternyata dia masih sideways aja. Jadi wait and see dulu buat Tobanya. Inco kapan masuk? Sekarang ini lagi di area support sebenarnya. Disclaimer ya. Oke, aku mau kasih lihat sekali lagi buat contohnya. Inco di sini. Nah, aku ingat banget tuh beberapa hari yang lalu kita ada bahas Inco sekitaran tanggal 6 Mei dan 7 Mei. Terus habis itu ada newbie yang masuknya tuh telat, kayaknya 7 Mei di atas atau tanggal 7 Mei dia beli tapi di atas. Terus dia bilang besoknya tuh turun Inco-nya. Besoknya lagi turun lagi, hari ini turun lagi. Nah, padahal kalau yang bisa ngelihat chart sebenarnya turun 3 hari dengan volume transaksi kecil dibandingkan dengan naik di tanggal 7 Mei dengan volume transaksi gede. Ini sebenarnya cuman normal correction atau normal retracement aja. Kapan mulai nggak normal nanti akan dikasih tahu di M-Trade. Oke ya. Miss, kapan boleh serak BBRI? Capek nyendok terus. Masa nyendok capek? Sendok kan kecil. BBRI, BBCA, BNG. Aku mau mulai dari BNGA dulu. BNGA, M-Trade kemarin kita ada spekulatif buy on weakness. Benar-benar sebenarnya spekulatif banget di support. Kita watch di area support banget karena dia dekat dengan MA 200 1780. MA 200 ini nahan berkali-kali dari 29 April dan tanggal 13 Mei. Jarang banget disentuh, jarang banget dikenain area itu. Terus tanggal 13 Mei kena area itu dan kita ada buy on weakness untuk saham BNGA. Dan tadi kita ada jual
review sell, bukan jual sih, kita nggak ngelola dana ya. Ada review sell sekitaran 2,5 sampai 3,1% cuannya. Jadi cuan tipis aja. Kenapa nggak di hold lamaan? Kan banking lagi pada naiknya sementara doang. Aku lagi mau bahas saham perbankan, tapi ini ada yang menarik. ESA, diingetin nih, ESA boleh beli nggak? Nah, ESA ini mirip kayak Tekim. Dia patternnya tuh udah uptrend dan enak buat di tektokin, di swing tradingin, di zigzagin. Tapi beberapa hari terakhir ini, tanggal 8, 13, dan 14 Mei, ESA itu mulai ada tanda distribusi. Jadi volume merahnya lumayan gede, jadi agak hati-hati, waspada bantingannya. Pelan-pelan ya kita tradingnya ya. Terus Pegas gimana? Wah cakep sih Pegas sih. Aku lagi nunggu Pegas ada retracement lagi sekitaran area 1425an. Ada gap lumayan gede di tanggal 30 April kemarin, padahal kita udah nunggu retracementnya. 29 April kita belum masuk dan 30-nya udah naik kenceng. Tiba-tiba aja, ya udah. Kadang-kadang kayak gitu nggak bisa dikejar juga. Jadi ada yang boleh dikejar, ada yang nggak boleh. Yang ini tipe yang nggak boleh dikejar. Jadi wait and see dulu. PGEO gimana kabarnya? Dia termasuk menjadi salah satu watchlist M-Trade. Ada beberapa watchlist M-Trade. Thank you. Ya, jadi ada beberapa watchlist M-Trade dan salah satunya PGEO. Tapi kita disclaimer ya, karena likuiditasnya dia tuh agak-agak random banget ya. Agak tapi banget. Piye toh? Agak random deh. Di tanggal 17 sampai 19 April itu likuiditasnya tuh gede. Tiba-tiba kering di 22 April sampai 3 Mei. Sama-sama posisi sideways waktu itu. Terus kencang lagi di 6 Mei. Nah, mulai 7 Mei sampai sekarang turun lagi, tapi turunnya nggak separah di 22 Mei. Nggak separah di 22 April sampai 3 Mei waktu itu turunnya benar-benar kayak likuiditasnya hilang lagi. Jadi meskipun masuk di watchlist, kita akan tetap waspada di sini. Nah, di M-Trade ada beberapa watchlist, kita akan kasih tahu di morning briefing besok. Dan saran aku buat teman-teman yang masih pemula, kalian belajar dulu ya di Trading Academy. Kalau Trading Academy itu kalian scan barcode ini, atau ke mtrade.id/academy or just DM aku. Yang di sini, aduh gimana cara balik kameranya? Flip kamera, dia di foto aja barcode-nya. Oke ya. Terus hari Sabtu nanti ada MV Start, scan barcode ini, di screenshot aja scan barcode ini atau DM aku. MV Start, nama email WhatsApp ya, bisa di scan barcode ini. Oke ya, udah di scan, udah di screenshot ya, pakai kode IGEMO. Aku mau bahas Big Bang sekarang. Oke, aku mau bahas Big Bangs. BRI terus, apakah siap serok? Bosan gak sih aku bahas BRI tiap hari? Baik, Bank Mandiri dulu. Bank Mandiri, dia habis dapat penghargaan kalau nggak salah, bank terbaik versi siapa gitu loh, internasional. Ya, jadi coba dilihat di sini. Mantul bukan artinya mantap betul. Bank Mandiri udah naik 300% sejak pandemi. Hati-hati jangan terpancing jangka pendek doang. Jangka pendek nih pantulan jangka pendek sementara doang. Hari ini naik 2,82% kan. Naik 2,82%. Tapi ini sementara doang ya. Jadi masih ada potensi dia bisa turun. Naiknya mentok sekitaran 6650. Habis itu bisa turun lagi. Gak ada volume hari ini naiknya BMRI. Jadi apalagi The Fed masih sentimennya masih hawkish. Ingat ya, hawkish tuh burung elang, galak jadinya. Galak sama market nih. Karena apa? Karena belum mau nurunin suku bunga. Jerome Powell bilang kita masih nggak pede loh buat nurunin suku bunga loh, nggak pede loh inflasinya turun sampai 2% ya. Jadi
Anyway, jangan dulu deh. BMRI jangan dulu. Kita lihat BBNI. Ketinggalan kereta, enggak loh, kamu nggak ketinggalan kereta. Siapa nih bilang ketinggalan kereta? T Prasetya. Oke. BBNI hari ini pas kena di downtrend line-nya. Downtrend line tuh garis tren turun yang dia ngebatasin harga saham naik. Dan dia sempat diuji tanggal 15 Maret, 28 Maret, 30 April, dan 15 Mei. 15 Mei hari ini. Jadi diuji kena area itu bisa turun. Mungkin kalau naik sampai 5150 bisa ada koreksi lagi. Dan kalau mau bikin saham-saham big banks ini naik itu nggak segampang kayak Excel tadi naik langsung V-shape recovery gitu. Jadi dia minimal tuh ada 2 bottomnya, jadi bentuknya kayak huruf B gitu. Jadi minimal dia ini ada 2 bottomnya. Karena apa? Karena market cap-nya gede. Jadi jumlah saham yang beredar besar, banyak, dan harga sahamnya juga cukup besar. Oke ya? Amerikanos Om doang mau tapi didengerin seluruh dunia. BBCA gimana kabarnya? Setiap hari kalian cuma nungguin ini ya. Ini saham gampang naik susah turun, tapi kemungkinan masih akan bisa turun lagi. 92, 93 kayaknya masih bisa dapat deh di area itu. Oke. Terus kalau BBRI, kalau nggak mau terlambat ya nggak apa-apa, nggak ada yang ngelarang mau beli, nggak apa-apa kok. Kalau duitnya banyak nggak apa-apa. Ini ada yang bilang nanti telat, beli sekarang ditelat. Loh, kalau kamu siap dengan resikonya nggak apa-apa. Aku kan menemani orang yang mereka panik, kadang suka nggak siap dengan resikonya. Aku udah lama loh di market loh. Siap nggak kalau misalkan turun lagi 10% kira-kira kayak gitu? Siap nggak? Karena mereka turunnya belum sedalam BBRI gitu. Nah kalau BBRI ini kalian mau ngicip-ngicip dikit-dikit udah mulai boleh nih, ya dia udah ketahan. Jadi jika diperhatikan low-nya tuh tadinya gini kan, low-nya kan curam banget kan. Sekarang tuh low-nya tuh udah agak naik. Jadi kalau tadi low-nya jatuh banget, sekarang tuh udah mulai naik dikit gitu. Low itu V-nya itu loh. Ini tuh low, ini V, huruf V pas jatuh tuh kan dia bentuk V gitu kan. Ini V-nya tuh udah mulai naik. Jadi BRI udah mulai agak-agak sideways. Asing hari ini masih net sell BRI 319 miliar. Net sell BBCA 124 miliar. ASII masih net sell 132,3 miliar. Tower net sell 52,7 miliar dan Inco 19,2 miliar. Oke. Jenslin, nah ini yang lucu juga nih. Kemarin Miss bilang bisa ke 4460. Kemarin saya takut turun langsung cepat-cepat jual. Aku nggak bilang suruh jual, aku ada jelas banget bilang for big banks kalau kamu nyangkut hold aja. Hold aja. Ya, kecuali suka nyumbang duit di market. Tapi kalau sudah terjual ya nggak apa-apa lah gitu. Jadi for big bank saran aku sih jangan di trading, beli dan simpan aja karena ya bakal balik nggak sih? Ya bakal balik. Kalau masih takutan di market berarti secara profil resiko belum siap. Belajar dulu, hari Sabtu nanti ada MV Start. Kan Mi suruh nyendok, ya nyendok betul. Nyendok tuh artinya beli pelan-pelan, terutama BBRI ya, DCA gitu ya. Intinya sebenarnya aku nggak nyuruh kalian apapun sih, aku cuma ngasih pandangan dari diriku sendiri, mau ngapain juga ya terserah gitu. Tins udah dibahas, udah Kak aku minus 6 juta di CBUT ada prospek nggak sih Kak itu saham? Ya wes gitu aja. Sabtu ada MV Start, daftar di emvest.id /start dengan kode IGMO kalau di Korea TikTok. Oke ya. Semoga bisa bermanfaat. See you tomorrow di Morning Briefing M-Trade. Salam profit. Rosaung disclaimer on sudah dibilang, tapi aku nggak suruh jualan kok beneran. Aku nggak ada
view untuk jualan saham yang the big four itu fundamental very good. Even kamu nyangkut itu tetap bisa balik. Oke. See you. Good night. Bye. Cuman itu doang ya. Yang lain nggak boleh ya. Main hold lama. Dadah. Ini lagi nanya, BBRI akan turun nggak ya? Masih bisa turun sedikit, tapi ini udah mulai mendingan, udah mulai terbatas turunnya. Oke. Udah ya, belajar, makanya belajar. Jadi kalau kamu cuman dapat baca saham doang, dapat rekomendasi saham doang, kamu bakalan bingung. Tapi kalau kamu belajar, kamu akan bisa eksekusi, kamu akan ngerti money management, kamu akan ngerti strategi. Penting banget. Good night. Selamat malam, thank you semuanya.